Nah, buat kalian semua yang masih bingung nyari wallet ya untuk save cryptocurrency dan NFT kalian, silakan pakai OneInch ini teman-teman ya. Linknya ada di deskripsi, silakan download di situ. Dan tentu saja OneInch ini sudah menyupport beberapa jaringan ya, Ethereum, BSC, Polygon dan lain-lain, banyak teman-teman. Jadi kalian nggak perlu repot-repot lagi pindah jaringan seperti wallet-wallet lainnya. Ini langsung disediakan semuanya teman-teman ya. Jadi very easy to use teman-teman ya, bisa dibilang seperti itu. Dan di sini bukan cuma itu, kalian bisa save NFT kalian teman-teman, dan kalian bisa search NFT juga di OneInch Wallet ini teman-teman. Jadi tunggu apa lagi? Buat kalian semua silahkan download, linknya ada di deskripsi. Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepet sembuh teman-teman, biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, langsung saja teman-teman. Jadi saya lama nggak bahas Loons, kali ini saya mau bahas Loons. Mungkin teman-teman masih ingat ya, di beberapa bulan yang lalu ada beberapa artikel ya dan beritanya sempat memanas tentang repackaging ya atau repacknya USDC. Yang kita tahu ya, USDC ini adalah pasak ya, atau bisa dibilang ya fondasi ya dari Loons, karena dihitung sebagai stable coinnya Loons ya. Karena USDC ini teman-teman, USDC ini dia yang pertama anjlok ya di bulan Mei kemarin tahun 2022 ya, sejak kehancuran Luna ya, paham teman-teman ya. Jadi ketika USDC anjlok ya, anjloklah si Luna ya, dengan alasan pembackup Bitcoin dari USDC itu dicurilah dan ditipu lah, itu bahasa dari dukun. Tapi kita berfokus di intinya adalah stablecoinnya stablecoinnya Luna waktu itu, yaitu USDC anjlok ya, dan sampai saat ini masih anjlok. Nah, ketika di Terra Classic teman-teman, mereka mencoba memperkuat kembali USDC ya. Dulu waktu rencana memperkuat USDC ini atau rencana untuk repackaging USDC ini ya, proposalnya berapa kali ditolak ya, ditolak komunitas dan ditolak berbagai instrumen lah. Tapi kali ini di beberapa bulan kemarin juga teman-teman, USDC ini proposalnya lolos ya, dan saya sempat bahas itu dan saya pikir biasa aja kalau USDC, kalau beritanya seperti ini pasti biasa saja ya. Saya nggak pikir kalau nanti ini akan diseriusi ya, karena saya rasa agak susah teman-teman, karena butuh dana untuk memperkuat fondasi ini USDC, fondasi dari mereka karena stablecoinnya mereka teman-teman. Tetapi ternyata saya salah, karena kali ini teman-teman mereka bukan hanya sekedar berita, nggak main-main teman-teman ya. Di sini Terra Classic mulai melakukan dorongan terakhir menuju repack USDC. Jadi ini serius ya. Jadi gini lah, waktu Luna sebelum crash USDC-nya masih baik, Luna itu harganya 80 sampai 70 sampai 80 dolar, bahkan ke 100 dolar ya. Itu waktu USDC-nya kuat. Nah, nanti kalau USDC-nya kembali ke harga normal, saya yakin Terra Classic ini harganya bakal bagus ya, bakal bagus. Itu prediksi saya teman-teman ya, karena serius mereka untuk repackaging USDC ini. Oke, paham sampai situ ya teman-teman? Kita langsung ke beritanya ya, tapi saya mau ambil intinya, yang penting teman-teman sudah paham dari di situ. Proposal Terra Classic berusaha untuk menetapkan kembali USDC dalam pendekatan jangka panjang dan membebankan biaya divergensi pada perdagangan dan menggunakannya untuk membeli kembali aset atau di buyback. Jadi orang bertransaksi USDC ya teman-teman, VUSDC bukan dipakai beli Loons, sorry. Ya bukan dipakai beli Terra Classic, tetapi dipakai beli dirinya sendiri teman-teman ya. Karena di sini untuk repackaging ya, untuk memperkuat. Oke, itu poin pertama yang kita dapat. Oke, dan di sini komunitas Terra Classic atau Loons ya sekarang lagi mempertimbangkan proposal baru yang bertujuan untuk mematok ulang Terra Classic USD atau USDC atau stablecoin ini ya. Mereka akan mematok ke dolar. Oke, proposal ini diajukan oleh anggota komunitas yang dikenal sebagai Redline Drifter ya, namanya Redline Drifter. Dia mengadvokasi ya mekanisme repackaging yang melibatkan penerapan biaya divergensi pada perdagangan USDC yang berada di bawah atau melebihi patok ya, atau melebihi dari fondasinya, dengan biaya yang terkumpul digunakan untuk buyback atau untuk membeli kembali USDC ya. Jadi mereka lagi fokus untuk menabung di USDC nih ya, kira-kira simpelnya seperti itu teman-teman. Nah, untuk proposal ini ya, ini sudah diajukan teman-teman ya, dan gagasannya seperti yang di atas ini ya, yang saya jelasin. Oke, dan ini sudah diposting langsung juga oleh Redline Drifter ini, kalian bisa cek di Twitternya. Intinya ini menarik sih teman-teman, karena serius sekali untuk membangun Loons dari awal. Oke.
protokol divergensi ya, sesuai teks Agora, protokol divergensi akan beroperasi dengan mengenakan penalti pada penjual yang mencoba menjual USDC di bawah atau di atas nilai pasar pasok ya. Protokol akan memungut biaya yang setara dengan selisih antara nilai pasar dan nilai pasak ya. Jadi perhitungannya seperti ini ya. Kalau orang transaksi ya, jika penjual menetapkan pesanan atau open buy teman-teman, kalau di $1 mereka akan dapat $70 ya, ada potongan $30 dan intinya sama ya, sama. Tetapi $30 itu sekali lagi mereka untuk buyback USDC ya, kira-kira seperti itu simpelnya ya. Dan ini berlaku, mekanisme ini diterapkan di semua perdagangan USDC ya. Tapi di sini garis bawahi ya, termasuk checks dan DEX ya. Jadi mungkin kalau antara wallet ya belum ya, antara wallet belum. Coba kita lihat di sini. Itu juga harus ditegakkan di semua pasar termasuk CEX dan DEX untuk memastikan adopsi yang meluas. Satu-satunya pengecualian ini adalah transaksi blockchain reguler seperti transfer dompet ke dompet. Ya, betul teman-teman ya. Jadi seperti LUNS di waktu pembakaran ya, dibantu banyak exchange, tapi kali ini untuk USDC ya, untuk di buyback kembali. Kira-kira seperti itu intinya teman-teman ya. Dan di sini saya ambil intinya teman-teman ya, reaksi dari komunitas Terra Klasik ya, usulan tersebut memicu reaksi dari komunitas Terra Klasik yang lebih luas. Pada saat penulisan, proposal akan ditutup 2 hari dan belum disahkan. Meskipun 51% suara menyatakan ya, namun 21% memilih menentang proposal tersebut dan beberapa validator terkemuka seperti Alnuts dan Lunsdao tidak memberikan suara atau ya diem aja, kira-kira seperti itu. Tapi menurut saya dengan langkah-langkah seperti ini teman-teman, ini akan lebih mengangkat LUNS. Itu kenapa saya bilang ya, kalau kalian mau beli LUNS ya, maksudnya tuh gini, sebenarnya harus punya sih teman-teman ya, sebenarnya harus punya, walaupun kalian cuma punya $5, $10, beli aja ya, kira-kira gitu ya. Tapi sekali lagi teman-teman ya, tetap Dior, kalian yang menentukan uang kalian ya, kira-kira seperti ini teman-teman. Menurut kalian seperti apa? Silahkan drop komen. Semoga sehat dan sukses terus buat kalian semuanya.